Beliau datang ke rumah istri, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idzan ana shaim. Kalau seperti itu, hari ini aku puasa. Mengajarkan kepada istri-istrinya. Ya udah, mau gimana? Nggak perlu ditangisi dunia ini, jemaah. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Siapapun. Mau orang baik, mau orang jahat. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini akan menceraikan semua yang ada di muka bumi. Maka yang ambisinya akhirat, kekayaan diletakkan di hatinya. Urusannya disederhanakan. Dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dia tidak menginginkannya. Majelis bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada ketaatan yang dapat kita lakukan. Tidak ada zikir. Tidak ada bacaan Quran. Tidak ada sedekah. Tidak ada amal soleh yang dapat kita kerjakan melainkan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Yang kalau bukan karena nikmatnya kita tidak akan mampu untuk menjalankan ketaatan itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian ini, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firdaus, kita harus saling mencintai di antara kita. Tapi tak kenal maka tak sayang. Antum dari tadi sudah duduk bersama di tempat ini. Yang jadi pertanyaan, antum udah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Nah, kenal apa belum? Belum kenal. Kenalan dulu baru kita mulai. Nah, fadhal, kanan kiri kenalan, tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Masya Allah. Masya Allah, ikuti arahan Ustadz. Inilah kekurangan kita, cuman ikut khusuk tapi gak kenal sama kawan yang lain. Dan itu masalah. Anda melihat banyak di antara mereka datang sendirian dan pulang sendiri. Gak kenal, gak salah. Dan itulah yang menjadi kelemahan umat ini. Di antara tanda-tanda kiamat itu mengucapkan salam kepada yang dikenal. Emangnya antum barusan salaman itu bid'ah? Hah? Sunnah kita bersalaman tatkala belum berjumpa dengan dia. Awal berjumpa ucapkan assalamualaikum, berjabatan tangan. Saya mana mau tanya, apa fadilah berjabatan tangan? Ada hadiahnya nggak? Mana panitia ini? Nah, oke. Kasih mic-nya, ada mic. Iya, si mic kepada beliau. Menggugurkan dosa di antara keduanya. Menggugurkan apa? Dosa di antara keduanya. Di antara keduanya. Di antara keduanya. Bukan dosa kepada Allah. Kepada Allah. Saya kasih hadiah buat. Masya Allah, fadal.
Afwan Ustadz, karena katanya semakin banyak di bawah, ana pamit, sebagian jemaah dinaikin ke atas. Boleh? Kayaknya nggak perlu, Ustaz. Nggak perlu. Nggak perlu. Jamaah ini perlu berdiri. Iya, ayo berdiri semuanya. Berdiri semua, berdiri semuanya, jamaah. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya, terus maju 1 senti. 1 senti saja. Terus duduk, yuk. Bismillah. Iya. Masya Allah, betul-betul lebih pengalaman Ustadz. Tahu teorinya. Nah, biar mereka dekat, Ustaz. Coba lihat kan banyak yang kosong kan? Banyak yang kosong ternyata ya. Ingat, yang boleh bersandar yang 50 tahun ke atas. Yang belum 50 tahun, hindari sandaran itu jamaah, supaya tidak tua sebelum waktunya. Itu banyak tempat jamaah, maju-maju ke depan. Banyak tempat kosong ternyata. Masih aman? Kalau gak aman naik ke atas nanti. Nah, Kayaknya udah cukup, udah rapi, insya Allah. Lanjut. nah di belakang masih ada tempat? Coba angkat tangan, ada tempat nggak? Ada. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang tentang cinta, jangan salah mencintai. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan waqad qadallahu ta'ala qada'an la yuraddu wa la yudfa. Allah Jalla Jalaluh telah membuat sebuah ketetapan. Yang ketetapan Allah ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa dibantah. Apa ketetapan Allah? Anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi. Bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Sesuatu yang dia cintai. Yang seharusnya tatkala seorang mencintai sesuatu, sesuatu itu akan membuat dirinya tenang, bahagia, tentram. Tapi ternyata kecintaan kepada selain Allah hanya akan membawa bala. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang kafir yang kita kagum dengan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub ya. Engkau jangan takjub, jangan heran dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak mereka yang sukses dan berhasil. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Ternyata kesuksesan mereka, kekayaan mereka adalah alat untuk menjadi penyiksaan buat mereka fil hayatid dunya. Ini bukan siksa di akhirat ya, tapi untuk memberikan siksa kepada mereka di dunia. Gimana ternyata harta yang dicintai menjadi adab buat pemiliknya. Anak-anak yang dicintai pun menjadi adab buat orang tuanya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka akan terbuai dengan cinta mereka lalu mati dalam kondisi kafir, nggak sempat taubat. Beliau juga mengatakan wa anna man khafa ghairahu sullita alaihi. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka yang dia takuti Allah jadikan berkuasa atas dirinya. Tatkala seorang takut kepada selain Allah, maka sesuatu yang dia takuti itu malah menguasai diri. Orang biasanya takut akan lari.
Tapi ternyata ketika dia lari, yang ditakuti akan menguasai dirinya. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man alaihi. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah Azza wa Jal, maka hal yang menjadi kesibukan dia akan jadi petaka buat orang itu. Kemudian waman athara ghairahu alaihi lam yubarak fi. Barang siapa yang lebih mementingkan selain Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak akan berkahi dia di sana. Supaya kita tahu cinta kita ada di mana dan siapa yang kita cintai. Yang terakhir Ibnu Qayyim mengatakan waman arda ghairahu bi sakhatih askhatahu alaihi wala bud. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan membuat Allah murka, dia menjilat kepada seseorang, walaupun Allah murka kepada perlakuan dia, maka Allah akan jadikan orang yang dijilat ini benci sama diri. Wala bud. Itu sudah sesuatu keniscayaan. Dan ahibati fillah, Allah menanamkan kepada kita kecintaan kepada syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dicintakan kepada manusia cinta syahwat. Kepada siapa? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalik mata'ul hayatid dunya. Wallah indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dicintakan kepada manusia syahwat, kecondongan kepada apa? Kepada wanita-wanita. Siapa yang gak suka sama wanita nak kasih hadiah? Nah, ada jemaah, ada orang yang sakit, yang sama wanita dia tidak tergoda, tapi sama tiang bendera tergoda. Ada manusia-manusia yang sakit. Allah mencintakan kepada kita wanita, dan itu ujian laki-laki. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih berbahaya buat kaum daripada wanita. Nggak ada. Jadi kalau bicara fitnahnya laki-laki yang terbesar adalah wanita. Kenapa laki-laki disuruh segera menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena dengan menikah itu seorang akan terjaga pandangan matanya dan kemaluannya tentu. Yang tidak mampu menikah, puasa. Sebagian kita nikah enggak, puasa enggak. Apa yang dilakukan? Terus dia melepas pandangan matanya. Dia pikir dengan dia mencintai gambar-gambar, memandang wanita-wanita, dia akan hidup berbahagia dan bergembira. Wallahi kalla. Nggak bakalan. Yang ada, yang dilihat menjadi bala dan penyakit buat dirinya. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berzina, dia berpikir dengan berzina dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Ya. Tapi kelezatan yang dibalut dengan kegundahan dan kegalauan. Antum melihat perbedaan antara nikah dengan zina. Ada orang yang berzina kirim undangan sama antum. Undangan insyaallah tanggal 30
Ya. Apa? Ana mau berzina insyaallah. Nggak ada insyaallah. Berbeda dengan pernikahan. Dia umumkan 6 bulan sebelumnya. Dia kasih tahu ustadznya, dia kasih tahu tetangganya, dia bikin flyer, dia katakan aku akan menikah. Kenapa? Karena dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang diperbolehkan dalam agama, bahkan disyariatkan. Maka dia umumkan kepada semuanya. Itu bedanya zina dengan nikah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara an-nikah was-sifah darbud duf. Perbedaan nikah dengan zina itu dipukulnya rebana. Dipukulnya rebana supaya orang tahu, orang kampung, suara apa itu? Ada rame-rame di sana itu. Oh, fulana dinikahi oleh fulan. Ya, dicintakan kepada kita hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak-anak laki-laki, kemudian harta benda dengan berbagai macam bentuk. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan sementara dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik sekali, jemaah. Ya, tapi manusia tertipu dengan kegemerlapan dunia. Enggak itu ustadz, enggak itu orang biasa. Kalau bicara dunia, apalagi kalau harta, apabila orang itu sehat dan waras, dia cinta. Yang enggak cinta sama harta itu siapa? Orang gila. Iya. Allah sudah menetapkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu manusia cinta sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta mati orang sama harta. Dan itu ujian. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qiyamah, surat yang berbicara tentang kiamat, tentang kehancuran dunia. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian ini benar-benar mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. Kenapa kita melihat orang kalau acara konser musik umpamanya, walaupun bayar mahal, mereka datang. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, ada konser musik yang kursi paling depan katanya 15 juta, yang belakangnya 10 juta. Itu rame. Muslimun, bukan orang kafir, orang Islam. Tapi kenapa kajian-kajian yang diadakan demi mengenalkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan, itu orang malah nggak hadir, gratis nggak hadir, apalagi bayar. Maka Allah katakan kalian benar-benar cinta kepada dunia. Di surat Al-Insan. Taib, ana mau kasih hadiah. Kapan surat Al-Insan ini dianjurkan dibaca? Salat subuh. Hari apa? Hari Jumat, Masya Allah. Kasihkan hadiah. Nah, salat subuh hari Jumat. Alhamdulillah dapat hadiah. Masya Allah. Lewat sini. Ya, kirimkan aja. Kita saudara, jangan takut tentu. Jangan takut. Kita nih saudara jamaah. Titip nggak apa-apa, hantarkan ke sana. Nah, yang penting sampai ke tempat tujuan.
Al-insan bicara tentang manusia. Karena ada manusia yang tidak sadar bahwa dia manusia. Kecintaan dia kepada dunia merubahnya menjadi binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan bersenang-senang, ya. Atau di ayat lain dikatakan innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sibuk dengan perutnya, sibuk bersenang-senang, perut dan yang di bawah perutnya. Mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya al-an'am, seperti sapi, seperti kambing. Mereka manusia dikasih akal agar tidak salah mencintai. Ditunjukkan kepadanya tentang hakikat kehidupan, di mana orang-orang besar di dunia ini, orang-orang yang berjasa, ternyata mereka mati. Terus kenapa kita nggak sadar-sadar? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa tidaklah orang-orang yang kafir itu tenggelam dalam kekufuran dan binasa dalam kekufuran kecuali bisababi hubbid dunya, sebabnya kecintaan kepada dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Disahihkan oleh sebagian ulama dengan jalannya yang banyak, yang maknanya barang siapa yang mencintai dunianya, mau tidak mau dia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, mau tidak mau dia akan membahayakan dunianya. Gak bisa bareng jemaah. Loh, katanya kita sebagai muslim dunia akhirat, Ustaz. Iya. Tapi kalau bicara cinta, kita harus mencintai akhirat. Kalau bagaimana kita bersikap hidup di dunia ini, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, silahkan. Tapi cinta harus akhirat. Bicara ambisi akhirat. Bukan berarti orang yang ambisinya akhirat itu miskin. Nabi Sulaiman, ambisi beliau, cinta beliau akhirat. Tapi pernah beliau disebabkan kecintaannya kepada dunia, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Dia pernah cinta kepada dunia ini sampai lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Dikatakan kecintaan beliau kepada kuda-kudanya jamaah, sampai matahari tenggelam beliau lupa sholat. Ini di beberapa penafsiran. Akhirnya beliau bikin semua kuda-kuda itu disembelih jamaah, karena sudah membuat lupa sama Allah Azza wa Jal. Tadi membahayakan. Ini bicara cinta. Karena orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, maka upaya, usaha, energi, waktu, bahkan mimpinya untuk yang dia cintai. Ini Nabi Sulaiman.
Akhirnya beliau potong 100 kuda-kuda yang bagus-bagus yang rencananya untuk tunggangi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Tapi semua disembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Allah gantikan angin buat Nabi Sulaiman. Orang yang cinta akhirat gak harus miskin. Abu Bakar As-Siddiq kaya jamaah. Utsman bin Affan jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf apalagi. Talha bin Ubaidillah, Masya Allah alaih. Bagaimana Talha bin Ubaidillah sempat gak bisa tidur. Malam itu di rumah salah satu istrinya, Talha ini begadang keluar masuk ya. Ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa bang?" "Iya, aku bingung." Dia baru dapat duit 400.000 dirham. Habis jual aset, dia punya kebun, punya tanah, dia jual dapat duit 400.000 dirham. 400.000 dirham ini kira-kira 40.000 dinar. 40.000 dinar ini kalikan 40.000 kali 4,1 gram emas. Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Nah, fadhol, pakai kalkulator, pakai apa terserah. Nah, cepet mah. Nah, 40.000 kali 4,25. Berapa Ustaz? 170.000. Sahih ya? Kita kasih hadiah Ustaz. Tapi Ustadz yang jawab. Anak kasihin aja Ustadznya. 170.000 Ustadz ya. Dikali 2 juta. Sekarang emas antam 2 juta aja, Bang. Nah, ada yang angkat tangan di sini. Berapa? 340 miliar. Kenapa harus pakai kalkulator? Kasihkan hadiahnya. Afwan ya. Ya. 340 miliar jam. Dia kebingungan, di rumahnya ada harta senilai 340 miliar. Nggak bisa tidur dia. Kata istrinya, "Bang, engkau kepingin tenang?" "Iya." "Udah engkau panggil pembantumu, bagikan." Kata Talha, "Benar engkau," kata dia. Dipanggil pembantunya. Dulu uang itu kan koinnya, perak. Dimasukkan ke kantong, kirim ke rumahnya fulan, kirim ke rumahnya fulan, sampai subuh habisnya. Tenang jemaah. Jadi Talha bin Ubaidillah kaya raya, tapi cintanya akhirat. Lalu kata Nabi SAW, "Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Maka kalian harus memprioritaskan yang kekal dan abadi daripada yang fana dan sementara. Tadi imam kita membaca akhir surat Al-Ankabut di ayat 64. Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lahu. Lahu itu yang melalaikan. Biasanya kalau bicara melalaikan dari yang penting. Melalaikan dari sesuatu yang lebih utama. Orang main handphone, dia sibuk main handphone,
Setelah dia menang, dia tersenyum, ternyata pesawatnya sudah terbang. Mungkin. Itu lahu. Dan tidak sedikit di antara kita yang disibukkan dengan sesuatu, dia kehilangan satu juz Al-Quran yang bisa dia baca tiap hari seharusnya. Dia punya waktu tiap hari mendapatkan satu juz Al-Quran. Kenapa orang lain bisa, dia nggak bisa? Lahu. Dia dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak penting karena hubbud dunia. Dan itu kehidupan dunia. Wala'ib, permainan. Antum kalau ngelihat anak-anak di pantai. Ada pantai di Prabu Muli? Hah? Nggak ada pantai. Tapi antum tahu pantai kan? Baik. Atau anak-anak di rumah kita lah. Dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Anak-anak kadang-kala main jual-jualan. Jual-jualan ya, pakai daun pisang ya, yang dipotongin ya. Kemudian ada pembelinya. Duitnya dari apa? Dari daun ya. Duitnya dari daun ya. Sudah. Jual beli. Habis gitu selesai, ditinggal kan? Tinggal. Ada yang nangis karena rugi. Rugi saya, katanya. Apanya, ini hanya permainan. Atau kalau tadi di pantai, kadang-kala di pantai ada orang yang anak-anak yang buat benteng-bentengan ya, dengan pasir ya, bikin ini. Dia bikin dari habis zuhur sampai jam 5 sore. Terus ayahnya ngomong, "Nak, pulang nak." Apakah ketika dia pulang dia melihat kepada bentengnya? "Jangan ayah, ini benteng anak," kata dia. "Nah, cuma pasir itu." "Iya betul ayah." Pulang anak itu jemaah. Nggak kepikiran. Dan itu dunia. Laib. Gedung-gedung tinggi yang sekarang dibangun oleh manusia. Laib. Permainan, ditinggal nanti. Mana pemilik gedung pencakar langit di dunia yang membawa mati gedungnya? Nggak ada. Steve Jobs, ketika dia mati, dia bawa iPhone. iPhone berapa waktu itu? iPhone berapa? Nggak ada jemaah. Laib. Antum melihat sekarang orang-orang yang menjadi presiden pun, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, laib, bentar lagi turun. Jangan ngomong gitu, Ustaz. Iya. Pak Harto turun apa enggak? Mati Pak Harto, Ustaz. Yang hidup ini nunggu apa? Nunggu mati. Laib. Lalu Allah katakan, "Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan." Kehidupan akhirat itulah hayawan. Hayawan itu hidup yang sebenarnya. Hidup yang kekal dan abadi. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Tapi tadi kebanyakan orang nggak mau tahu. Ahibati billah. Cerita Qarun. Insya Allah nggak ada orang lebih kaya dari Qarun ya. Sekarang kekayaan orang sekarang itu cuma angka. Cuma angka di rekening. Atau angka di saham, di bursa efek atau di mana ya. Cuma angka. Hartanya Qarun real. Ada di gudangnya. Bahkan kunci gudangnya itu dipikul. Bicara jangan salah mencintai. Allah ceritakan di surat Al-Qasas di ayat 79. Ini cerita Qarun sama cerita orang yang melihat Qarun. Antum kalau melihat ada orang pakai Lamborghini. Ada yang punya Lamborghini di Prabu Muli? Hah?
Adalah, masa nggak ada? Anggap adalah. Oh, di sini ada MBI ini. Ada MBI ini. Ada yang punya Harley. Ada kan? Ada nggak? Anak tanya yang MBI ini. Ada apa enggak? Teman-teman MBI ada yang punya Harley? Oh ada, alhamdulillah. Orang kalau melihat orang pakai Harley di lampu merah tuh, apa yang terjadi? Itu semua orang lihat ya, Masya Allah tadi ya. Apalagi yang naik beat ya di sebelahnya. Dia langsung tawadhu ya. Kalau ketemu Harley langsung nggak ada sombongnya, jemaah. Antum lihat kadang-kala yang naik NMAX, PCX kalau di sebelahnya Beat, tapi kena Harley dia juga. Itu bisa bikin beli puluhan NMAX, jemaah. Bagaimana orang ketika melihat yang seperti itu, melihat kemewahan, apalagi kalau sudah bicara crazy rich. Orang yang terkaya di dunia itu nggak pernah pamer kekayaan. Tapi orang yang baru kaya biasanya pamer kekayaan. Nih Qarun kaya beneran, lama kayanya, tapi pamer kekayaan. Allah menyebutkan di Al-Qasas 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar jamaah dari rumahnya, konvoi di depan kaumnya dengan perhiasan dia. Ada banyaklah riwayat-riwayat bercerita tentang bagaimana penampilan Qarun. Dikatakan dia naik kereta kencana yang keretanya terbuat dari emas, yang kuda-kudanya dikasih pakaian emas. Kemudian di depannya ada 300 dayang-dayang. Antum kalau melihat kayak gitu gimana jemaah? Allahu Akbar. Kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, apa kata Allah? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang yang cinta dunia akan memandang Qarun sukses beneran Qarun ini. Beruntung sungguhan Qarun ini. Sedangkan yang dikasih ilmu memberikan nasihat. Sawabullahi khair liman aman. Kalian apa sih dengan dunia ini? Pahala dari Allah lebih baik buat orang yang beriman. Ya tetap mereka nggak mau dikasih tahu ya. Akhirnya besoknya Qarun tinggal cerita. Baru mereka sadar bahwa ternyata nggak boleh salah mencintai, karena akan berakibat seperti Qarun. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam setelah perang Khaybar, baik, tahun berapa perang Khaybar? Masya Allah, kasih hadiahnya bang. Ini sirah nabawiyah nak kasih buat antum. Masya Allah. Tahun 7 Hijriah. Loh, Masya Allah. Antum gak kelihatan tadi. Nah, tahun 7 Hijriah. Setelah penaklukan Khaybar, itu kondisi ekonomi kaum muslimin membaik. Ya, para sahabat mulai bisa beli baju yang layak, hidup yang lebih bagus ya. Mungkin yang bisa renovasi rumahnya. Karena memang subhanallah, Allah sudah janjikan kepada mereka untuk ditaklukkannya itu Khaybar, dan akan mendapatkan wa maghanima katsira. Dapat harta rampasan perang yang banyak.
Istri-istri Nabi adzan sudah belum? Hah? Tinggal 2 menit lagi jemaah. Benar Ustaz? Oke. Sampai mana kita jemaah? Iya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW melihat ya kondisi ekonomi para sahabat berubah. Mereka ingin kemewahan. Mereka ingin menikmati kenikmatan dunia ini dan kenyamanannya. Akhirnya adalah tuntutan-tuntutan yang mereka berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah tidak akan menjamah mereka, datang ke rumah mereka selama 1 bulan. Karena kalau sudah istri Nabi punya ambisi yang berbeda dengan Nabi alaihi salatu wasallam, bahaya. 1 bulan jemaah. Sehingga tersebar berita di kota Madinah Nabi menceraikan istri-istrinya. Bahkan di Masjid Nabawi disebutkan para sahabat pada nangis jamaah, khususnya yang punya anak menjadi istri Nabi SAW. Istri-istri Nabi juga pada nangis, ditinggalin sama Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berulang kali minta izin untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Nggak dikasih izin. Minta lagi nggak dikasih izin. Berangkat ke masjid tapi Umar masih gundah. Ada apa sebenarnya? Apakah isu itu benar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istri? Akhirnya ketika Umar ingin menjumpai Nabi SAW lagi dan nggak dibukain pintu, lalu dipanggil sama Bilal. Engkau dipanggil Nabi SAW. Tanya Umar bin Khattab, "Atallaqta azwajaka ya Rasulullah?" Apakah engkau sudah menceraikan istri-istrimu ya Rasulullah? Kata Nabi, "La." Allahu Akbar kata Allah. Tapi bagaimana tuh? Berita tersebar padahal tidak benar. Nabi tidak menceraikan istri-istrinya, tapi Nabi sedang mendidik istri-istri. Kita dengarkan adzan dulu. Ahibati billah. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam sebulan berpisah dengan istri-istrinya, kemudian beliau balik di hari ke-29 atau malam 30. Beliau ke rumahnya Aisyah. Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, ini baru 29 hari. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah 1 bulan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan itu 29 atau 30 hari gitu. Beliau memberikan isyarat dengan tangan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, engkau silahkan bermusyawarah dengan kedua orang tua." Yang sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29 yang Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Dikasih pilihan. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila ambisi kalian, kecintaan kalian adalah dunia dan kemewahannya, maka kemarilah kalian, kata Nabi SAW. Umatti'kunna, aku kasih harta kepada kalian. Aku akan senangkan kalian. Tapi setelah itu, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Baik-baik kita pisah. Kalau kalian berambisi dunia, ya sudah kita pisah. Tapi aku kasih harta buat kalian.
Tapi kalau keinginan kalian adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajran azima, pahala yang agung sekali. Gimana tidak dikatakan agung pahala yang disediakan? Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa yang untuk inginkan jemaah? Di sini banyak yang terlarang, banyak yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi di sana antum ingin apa? Kita nih sekarang, ana mau nunjuk orang, mau ana kasih hadiah. Nah, yang pakai baju biru, ya antum kasih mic-nya. Mana mic jemaah? Nah, hidupin dulu. Nah, Ustaz. Nah, berdiri antum ya. Masya Allah. Antum ingin makan malam apa? Nasi Padang, Ustaz. Nasi Padang. Oke, nasi Padang pakai apa? Rendang, Ustaz. Rendang aja. Nggak Iya, pakai Ustaz. yang lainnya. Enggak, Ustaz. Tapi antum udah nikah? Belum, Ustaz. Antum kalau nikah kepingin perempuan yang kayak apa? Yang baik agama dan akhlaknya, Ustaz. Akhlaknya, terus wajahnya? Ya, cantik lah, Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum, kasihkan hadiahnya. Jangan. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Tuh, dia ingin itu. Dia ingin itu, tapi nggak datang kepada dia. Dan belum tentu dia dapat nasi Padang juga. Belum tentu dia dapat istri yang cantik juga. Itu dunia. Berapa banyak mimpi kita yang tidak menjadi kenyataan. Berapa banyak cita-cita kita yang menguap dan hanya menjadi penyesalan. Itu dunia. Tapi di surga apa aja yang antum inginkan, Allah kasih jamaah. Kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Apakah di surga ada kuda? Nih sahabat gila kuda, cinta sama kuda. Dia tanya, kira-kira di surga ada nggak kuda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltal jannah atau idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra lahu janahan yatiru bika haitsu tasha." Ini hujan jemaah. Iya. Suara AC apa suara hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau engkau dimasukkan ke surga, akan dihadirkan di hadapanmu seekor kuda yang tercipta dari mata yang berwarna merah. Permata merah. Bentuknya kuda. Memiliki dua sayap. Engkau akan terbang bersama dia kemanapun engkau mau. Itu surga syamah. Maka bicara jangan salah mencintai, antum akan kehilangan yang kekal dan abadi. Ahibati billah, dan semua istri-istri Nabi memilih akhirat, memilih Allah dan Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ini Nabi menyampaikan alaihi salatu wassalam 1447 tahun yang lalu kira-kira.
Bagaimana kondisinya dengan kita sekarang ini? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu telah mendekat. Wala yazdadun nasu 'ala dunya illa hirsan. Semakin dekat kiamat, manusia semakin rakus dan ambisi kepada dunia. Semakin cinta dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'dan. Dan yang ada mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ambisi dunia membuat orang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah, Nabi menjelaskan tentang orang yang salah meletakkan cinta. Beliau mengatakan man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang dunia ambisinya, wallahi jamaah, ambisi dunia ini ujian buat kita semua. Karena memang dunia itu menipu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 6, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah benar. Akan adanya surga dan neraka, akan adanya kehidupan setelah kematian, akan adanya kehancuran dunia dan isinya. Itu benar. Maka kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan kalian mau ditipu oleh tukang tipu, iblis. Subhanallah jemaah. Anak ketemu kawan yang dulu dia pernah disuka miskin. Antum tahu suka miskin? Jemaah, penjara di mana suka miskin? Di Jawa Barat. Kasih hadiahnya nggak? Itu penjara yang disuka miskin. Nama tempatnya apa? Suka miskin. Ada suka bumi. Bahasa Arabnya suka bumi apa? Hubbud dunya. Loh, ada suka miskin, ada suka bumi. Ada orang yang suka sama bumi ini. Kawan ini cerita, Ustadz, kita itu kalau di penjara, dia suka miskin. 2 tahun berapa bulan ya, dia cerita, kita itu paling takut dengan 2 orang. Kalau yang masuk koruptor ya, kalau yang masuk pembunuh pun aman. Tapi kalau sudah yang masuk penjara itu penipu dan 2 narkoba, itu sudah takut sekali kita sama 2 orang ini. Karena kalau yang masuk itu penipu, sipirnya ditipu. Dan Allah mengingatkan kita, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau kalian ditipu dengan tukang tipu. Iblis itu tukang tipu, nggak akan pernah memberikan nasihat kepada antum. Nggak akan pernah. Makanya kalau tadi di penjara aja, penipu ini, semua narapidana takut sama tukang tipu. Ketika ditanya kenapa dia masuk penjara, kasus penipuan. Aduh, siap-siap ditipu. Nah, dan Allah mengingatkan kita. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia hidup penuh dengan kegalauan, kegundahan. Tadi udah disebutkan di awal. Barang siapa yang mencintai selain Allah, maka dia akan diazab dengan apa yang dia cintai.
Jadi kemiskinan itu ada di antara kedua matanya. Hidup penuh kekhawatiran, kecemasan, gak tenang dia hidup. Punya perusahaan sudah banyak, tapi takut bagaimana kalau nanti bangkrut. Akhirnya diasuransikan. Ini orang-orang yang duitnya sudah banyak tapi ambisinya dunia, takut dengan pendidikan anaknya. Anaknya diasuransikan pendidikan, padahal duit dia jamaah sudah cukup untuk membiayai 1000 orang. Tapi Allah bikin dia takut, cemas. Itu adab dari Allah Azza wa Jalla. Wa syattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan. Ruwet hidupnya. Ya, dulu ana berpikir orang yang kaya raya itu adalah orang yang paling mudah masuk surga. Ya, pikiran ana dulu. Dia akan selalu berada di saf pertama di masjid. Kenapa? Dia nggak mikir fulus lagi, sudah. Azan di masjid sudah. Tapi kenapa kok nggak bisa? Dia buka keran di rumahnya, buka keran itu yang keluar fulus ya mah. Tapi nggak bisa dia ke masjid. Sulit untuk beribadah karena Allah membuat hati dia kacau balau. Ambisinya dunia, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar. Artinya kalau dia santai, sebenarnya rizkinya dia segitu, tapi Allah bikin dia capek, lelah untuk mendapatkan apa yang sudah ditakar. Tapi sebaliknya, yang tidak salah mencintai, wa man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, dia buka usaha, buka cabang, tambah lagi usahanya, hasilnya lebih banyak lagi, tapi ambisi dia akhirat. Karena dia tahu dunia ini hanya jembatan, dunia ini hanya ladang, dunia ini hanya rest area, bukan tujuan akhir. Maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Walaupun dia nggak punya apa-apa, dia kaya. Karena memang kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, la. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan buat dia, nggak ruwet hidup. Di saat orang sibuk memikirkan dunia, dia urusannya Masya Allah. Pernah anak punya kawan dulu jamaah, dia punya ibu yang matri. Ibunya matri. Capek nih anak kalau dapat orang tua yang matri, yang hubbud dunia. Akhirnya suatu hari sang anak bawa ibunya, naik motor, dibawa ke satu kampung yang agak kumuh. Dia punya kawan di situ tukang becak. Habis maghrib, dia sebelum maghrib sudah pulang, sholat habis maghrib pulang ke rumahnya. Subhanallah, dia tidur di pangkuan istrinya. Anak-anaknya yang masih kecil mijetin kaki bapaknya habis becak gitu. Sang anak nunjukkan kepada ibunya, Bu, lihat nih Bu, orang ini Bu, senengnya hidupnya dia, walaupun gak punya apa-apa. Allah jadikan dia kaya hatinya. Pulang mungkin hanya membawa 30.000, dia berikan kepada istrinya. Istrinya mengatakan Alhamdulillah, selesai sudah. Tapi kalau sang istri dikasih uang 25.000, buat apa nih bang?
Betul Bapak? Ada yang istrinya kayak gitu. Baru nyampe, padahal dia kerja dari pagi sampai sore. Tapi tatkala seorang ambisinya akhirat, alhamdulillah bang. Insya Allah bang, besok kita puasa sunnah. Loh nggak apa-apa jemaah. Ya udah mau gimana? Kata sang suami, Bismillah, Insya Allah. Jadi pahala jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam seringkali datang ke rumah istrinya habis sholat subuh. Beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idzan ana shaim. Kalau seperti itu, hari ini aku puasa. Mengajarkan kepada istri-istrinya. Ya udah mau gimana? Nggak perlu ditangisi dunia ini jemaah. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Siapapun. Mau orang baik, mau orang jahat. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini akan menceraikan semua yang ada di muka bumi. Maka yang ambisinya akhirat, kekayaan diletakkan di hatinya. Urusannya disederhanakan. Dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dia tidak menginginkannya. Yang dia inginkan adalah akhirat. Ahibati fillah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la yazalu qalbul kabiri syabban fitnatain. Hatinya orang yang tua renta ini tetap muda dalam dua perkara. Yang pertama adalah fi hubbid dunya wa tulil amal. Tetap muda. Ini orang tua sudah sepuh, mungkin sudah bungkuk-bungkuk dia jalannya. Mungkin dia sudah sulit untuk berbicara, tapi dalam hatinya tetap ada dua yang muda. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, dan angan-angan panjang. Ada cerita orang kaya di Suriah. Ini cerita salah seorang masyayikh ya. Ini orang bikin rumah udah sangat indah sekali. Bahkan batu-batunya itu pakai batu onik ya. Dia sebutkan. Diceritakan kunci itu akan diberikan hari Sabtu. Kan sudah ada janji, insya Allah hari Sabtu. Dia udah lihat rumahnya. Masya Allah bagus. Kapan kunci dikasih? Insya Allah hari Sabtu. Sudah. Hari Kamis mati. Dia tidak pernah menempati rumahnya. Dia udah tua. Tapi dia punya angan-angan, masih kepingin punya ini, punya itu. Maka jadikan ham kita, ambisi kita adalah ambisi akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ala al-hamma hamman wahidan, kafahu Allah hamma dunya." Barang siapa yang menjadikan satu-satunya kecemasan dia, kekhawatiran dia, keinginan dia itu satu yang dia jadikan, maka Allah akan cukupi dia urusan dunia. Gak usah khawatir antum. Wa man tasha'abat bihil humum, dan barang siapa yang hatinya tercerai-beraikan oleh ambisi-ambisi dunia, ada banyak kekhawatiran tentang dunia itu, lam yubalillah fi ay audiyatid dunya halak, maka Allah tidak peduli di lembah dunia mana dia akan mampus. Allah nggak akan peduli. Sedang nambang kayak, sedang apa kayak, sedang apa, Allah bikin mati dia. Dia mati di tengah-tengah kekayaannya. Binasa dia di sana. Maka terkadang orang itu jadi sulit tidur ya. Karena kekhawatiran dia, kecemasannya dengan urusan dunia.
Ahibati fillah, ketika Nabi SAW menyebutkan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha atau ala qas'atiha, hampir-hampir ya umat-umat ini mengeroyok kalian, saling memanggil, saling memprovokasi untuk menghancurkan umat Islam. Sebagaimana orang yang hendak makan bersama saling memanggil, tafadhol, fadhol, sebelah sini, silahkan. Seperti itu. Hampir saja. Ini ucapan Nabi SAW 1447 tahun yang lalu kira-kira. Lalu para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin? Apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit? Apa jawab Nabi SAW? Bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Akan tetapi jumlah kalian pada waktu itu banyak, namun kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir. Nggak ada bobotnya. Kita lihat jamaah, Israel ya, bangsa Yahudi di dunia ini berapa jumlah mereka? Antum kalau lihat mungkin cuma 25 juta. Yahudi di muka bumi ini disebutkan jumlahnya tidak lebih 25 juta. Yang di Israel nggak tahu berapa. Umat Islam jumlahnya 2 miliar. Apa yang bisa mereka lakukan? Saudara-saudara mereka dibantai sama Yahudi, sama Zionis di Israel sana, di Gaza. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kata Nabi SAW. Gimana jumlah banyak dikeroyok sama yang sedikit? Kan memalukan ya, Man. Kalau ada umpamanya 10 orang laporan ke polisi, Pak polisi kami dikeroyok. Berapa jumlah kalian? 10. Yang ngeroyok 2. Kata polisi, gimana 2 mengeroyok? Iya betul, ini babak belur kita. 2 orang ngeroyok kalian. Iya. 25 juta mengeroyok 2 miliar. Itu yang terjadi sama kita. Malu gitu. Kata Nabi SAW menjelaskan kenapa kondisi itu terjadi. Wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar, rasa takut musuh kalian kepada kalian. Dulu Yahudi itu paling takut sama umat Islam. Mereka hidup di kota Madinah. Mereka hidup di Khaybar yang tadi kita bicarakan tahun ke-7 itu. Itu Yahudi. Mereka dengar umat Islam udah ketakutan mereka. Tapi ternyata Allah cabut rasa takut itu. Jadi mereka nggak takut. Wala yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Rasa takut musuh-musuh itu dicabut, lalu Allah lemparkan di hati umat Islam namanya al-wahn, kelemahan. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa wahn itu? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ahibati fillah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau membahas bahwa ada 2 bentuk kecintaan kepada dunia. Ada 2 bentuk. Yang satu boleh tapi tidak dianjurkan. Yang satu haram. Yang pertama adalah cinta kepada harta,
dengan tetap mencarinya dari jalan-jalan yang mubah, namun dengan berlebihan dalam mencari. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi mencari dunia tapi dari jalan yang halal. Bersungguh-sungguh dia mencurahkan tenaga, waktu, energinya menghadapi kesulitan untuk mengumpulkannya. Ini boleh karena halal. Tapi itu berbahaya karena biasanya akan melalaikan dari kewajiban. Kemudian setelah dikumpulkan harta dengan cara yang halal itu, dia sodakoh, dia keluarkan zakatnya. Sodakoh banyak, sodakohnya 1 M, 2 M, tapi uangnya 10 triliun. 1 M itu berapa dari 10 triliun? Coba antum itu. Lebih banyak 5.000. 1 M-nya orang yang punya 10 triliun dengan 5.000 dari orang yang punya 10.000, lebih banyak mana? 5.000. Nih orang mengumpulkan harta yang banyak, setelah itu dia mati, dia tinggal, dan dia akan dihisab. Halaluhu hisab, kata Ali bin Abi Thalib, akan dihisab capek. Makanya orang kaya itu masuk surganya terlambat. Siapa dulu yang masuk surga? Orang-orang miskin. Mau jadi miskin kaya? Loh, beneran Anda tanya? Orang-orang fakir itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mau jadi miskin kaya antum? Tetap kan? Kepingin kaya kan? Nah, nggak apa-apa. La ba'sa bil ghina, kata Nabi alaihi salatu, nggak apa-apa kalian kaya, nggak apa-apa, tapi bertakwa kepada Allah azza wajalla. Bagaimana antum jadi orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Itu yang dipikirkan. Ada aja. Tapi ingat, kesehatan itu lebih baik, kata Nabi SAW. Wasihatu khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan, jemaah. Kita melihat ya, nih orang yang tadi mencari dunia dengan cara yang halal, dia menggunakan fisiknya, tenaganya, badannya, begadang untuk mencari dunia yang halal, sehingga lupa dengan kesehatan. Nanti dia kaya raya, dia mencari kesehatan dengan hartanya. Udah capek ngumpulin harta, baru dia cari kesehatan. Dan kita lihat orang-orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk mencari kesehatan dan tidak sehat-sehat. Maka ingat, kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Jadi ingat, hubbud dunia yang boleh itu walaupun tercela sebenarnya. Maksudnya tercela itu, ya engkau buat apa sih? Ngumpulin ini, punya ini, punya ini. Kan ada orang yang suka koleksi, kolektor barang mewah. Dia punya mobil di garasinya 47. Ada loh jemaah. Ada kawan kita cerita di Jakarta itu, ada orang kaya, dia punya mobil mewah dan bagus-bagus 47. Kalau malam hari dia itu naik ke loteng rumahnya, dia lihat mobil-mobilnya jemaah. Masya Allah, kasih lampu sentrong gitu jemaah. Habis gitu ya tidur aja dia. Apa mungkin dia naik mobil 47? Dikasih apa? Rantai gitu ya, dia jalan. Nggak ada jemaah. Maka tadi kalau orang cari dunia, niatnya akhirat, tapi dia ingin bersenang-senang di dunia, ya tercela sebenarnya, karena nanti akan ditinggal. Namun apabila orang ini masih menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, ya dia telah menjalankan kewajibannya, nggak ada masalah. Karena dia telah menjalankan tugasnya, dari hartanya dia keluarkan sedekah, dia bantu orang miskin.
Yang tercela yang kedua adalah orang yang cinta dunia sehingga lupa dengan halal dan haram. Kemudian tujuan dia hanya untuk berbangga-banggaan. Udah lupa halal haram, dia ingin berbangga-banggaan. Makanya sekarang dengan adanya media nih, apa ceritanya orang yang suka menampilkan kekayaan itu? Flexing. Iya. Ini akhirnya membuat kecemburuan sosial di masyarakat. Tadi, kalau itu halal, engkau akan dihisap itu dan akan ditinggal sama engkau ketika engkau mati. Apalagi dengan jalan yang haram. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa permisalan dunia ini seperti satu bejana yang isinya madu. Kalau piring lah, piring dikasih madu, lalu datang lalat jamaah. Sebagian lalat itu memakan hanya di pinggirannya. Dia cobain ya, terus dia pergi. Tapi ada beberapa yang lihat, waduh enak ini kata dia. Akhirnya dia tenggelam di tengah jamaah. Wah, dia minum itu madu, kemudian nggak bisa terbang. Dia mati di situ. Itu permisalan dunia. Maka antum ambil secukupnya. Yang antum butuhkan, tetap kita ini manusia, kita cinta sama dunia jemaah. Tapi tolong jangan sampai lupa dengan perintah-perintah Allah, jangan lalai dengan ajaran agama Allah ini. Dan ketika engkau mendapatkan harta, jangan lupa untuk diinfakkan di jalan Allah. Dan tetap hatimu cinta akhirat. Dunia secukupnya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke Ustaz Firdaus. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair atas apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah LCMA kepada kita dengan judul Jangan Salah Mencintai. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk pada acara tanya jawab, dan mekanismenya adalah agar para jemaah menyampaikan pertanyaannya kepada tim atau yang seperti telah diumumkan tadi, tidak memakai kertas tapi melalui apa ini namanya? Melalui barcode yang telah dibagikan. Silahkan kirim pertanyaannya. Namun sebelumnya, insya Allah sembari antum membuat pertanyaan, maka akan kami selipkan acara penyerahan bingkisan untuk Ustadz kita. Pertama dari Bapak Dr. Haji Abdurrahman SPOG MM yang merupakan Direktur PT AR Muhammad. Dan kemudian yang kedua yaitu dari Bapak Mulyadi Karoman MSI. Beliau adalah merupakan staf ahli wali kota bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dimohon kepada kedua saudara dan orang tua kita ini agar naik ke atas panggung untuk menyerahkan bingkisannya kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah LCMA, dan kepada para panitia agar menyiapkan bingkisan yang akan dibagikan. Mungkin di sini Ustaz, posisinya Dr. Rahman. Dr. Rahman di sini lebih bagus. Mohon maaf. Siapa yang pertama? Ya. Silahkan. Pertama adalah bingkisan dari
Direktur PT AR Muhammad Dr. Haji Abdurrahman SPOG MM untuk diserahkan kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama. Jazakumullah khair, barakallahu lakum fi malikum wa ahlikum. Yang kedua adalah bingkisan yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi Kharoman MSI yang merupakan staf ahli kota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di Kota Prabu Mulih. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Demikianlah hadirin dan seluruh ikhwan fillah rahimakumullah, penyerahan bingkisan yang telah diberikan kepada Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah, dan selanjutnya kita akan masuk pada acara tanya jawab dengan kami akan membacakan pertanyaan yang masuk kepada panitia. Afwan Ustadz, ini pertanyaan dadakan, belum sempat ana untuk membacanya. Jadi ana baca dulu sebentar baru kemudian ana sampaikan ke antum. Sambil menunggu Ustaz Firdaus membaca, antum semua angkat tangan ke atas jemaah. Kedua tangannya, dua. Ya, digoyang biar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 taruh di punggung saudara antum. Pijat saudara antum sambil nunggu Ustaz Firdaus baca itu jam. Ya. Ini ada presen lagi. Bukan ini. Jadi yang duduk terakhir nggak ada yang mijet, nggak apa-apa karena telat dia jemaah. Sudah siap pertanyaan Ustaz? Siap. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama yang mengatakan mencintai dunia secara tidak langsung akan membahayakan akhiratnya. Lantas mencintai dunia seperti apa yang tidak membahayakan akhirat? Apakah mencintai keluarga, anak, dan pasangan termasuk bisa mencelakai akhirat? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Secara naluri tadi sudah disebutkan bahwa manusia mencintai wanita, mencintai anak-anak laki-laki, harta benda. Apabila kecintaan ini tidak membuat dia lalai dari menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dari menegakkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, maka nggak ada masalah. Tapi tadi disebutkan, kalau ternyata kecintaan kepada harta menyebabkan dia sibuk mengumpulkan harta walaupun dengan jalan yang halal, itu pun jadi tercela nantinya karena dia akan meninggalkannya. Kalau kecintaan kepada orang tua, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah, "Qul in kana abakum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah Azza wa Jalla, katakan Muhammad kepada orang-orang itu, apabila orang tua kalian, apabila anak-anak kalian, apabila saudara-saudara kalian, apabila pasangan-pasangan kalian, apabila bangsa kalian, apabila harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian bangun, rumah-rumah mewah yang kalian miliki itu, atau rumah-rumah kalian yang kalian miliki,
itu lebih kalian cintai daripada lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu. Allah akan datangkan urusannya kepada kalian. Allah akan berikan hukuman nanti. Tapi kalau kecintaan kepada semua tadi tidak lebih, kalau bicara tidak lebih ini, maka akan ketahuan pada saat harus memilih. Contohnya, seorang suami yang sudah punya kewajiban berangkat haji. Lalu istrinya mengatakan, "Bang, nggak usah haji lah bang, renovasi rumah aja bang." Suami milih mana? Dia sudah wajib, dia sudah mampu. Kemudian gara-gara istrinya dia, iyalah nggak usah haji lah. Lebih mementingkan membangun rumahnya, merenovasi rumahnya, dan tidak memikirkan perintah Allah, maka ini yang bermasalah. Tapi kalau kecintaan dia kepada keluarganya demi menyelamatkan mereka dari azab Allah, ini ambisinya akhirat lagi. Dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anak, cinta kepada orang tuanya, dengan harapan semuanya masuk surga Allah Azza wa Jal, sehingga dia memerintahkan kepada mereka amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka kecintaan ini kecintaan yang terpuji nantinya. Maka ingat, biasanya cinta itu akan diuji tatkala kita harus memilih antara Allah dan Rasulnya atau dunia. Sebagaimana Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, saat kami fokus membangun ketaatan kepada Allah, alhamdulillah Allah lancarkan segala urusan termasuk rezeki. Tapi di satu sisi dampaknya, amalan yang biasa dikerjakan jadi sering terlalai. Mohon pencerahannya bagaimana menyikapi ini Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum jemaah. Ahibati fillah, rizki itu ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Kemudian rizki yang halal apabila menjauhkanmu dari Allah, maka dia bukan nikmat. Dia adalah nikmat. Dia adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dan tanda kecintaan Allah kepada hambanya itu bukan dengan dilancarkannya usahanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala orang ini. Dikasih sakit kan? Dikasih kesusahan dalam urusan kerjaannya. Karena biasanya orang yang susah itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dikatakan orang ini dikasih kelancaran rizkinya, usahanya, tapi ternyata ada ibadah-ibadah mungkin yang tidak wajib, tapi sunnah yang dia tinggalkan, maka berarti ya rizki yang Allah berikan itu jadi bala buat engkau. Jadi ingat, kuncinya semua rizki yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah bala dan petaka. Apa yang harus dilakukan? Ya harus bermuhasabah. Seharusnya orang itu ketika dikasih rizki lebih, ibadahnya tambah banyak. Pernah salah satu dari kalangan salafus saleh diundang makan. Ternyata makanan yang disuguhkan sangat enak. Akhirnya dia makan lagi, dia makan, nambah terus sampai kekenyangan dia. Kemudian dia pulang.
Dia mengatakan kepada dirinya, biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak mau disuruh kerja keras, maka malam itu dia sholat malam sampai subuh. Karena jangan sampai sudah dikasih makan banyak, sholatnya malah ketinggalan. Berarti makanan yang engkau nikmatin tadi itu bala buat engkau. Seharusnya makanan itu berubah menjadi energi dan kekuatan, ternyata membuat engkau semakin malas. Jadi kuncinya tadi, apabila rizki yang diberikan kepadamu ternyata membuat dirimu kehilangan ketaatan atau kehilangan amalan-amalan kebajikan yang biasa engkau kerjakan, maka boleh jadi itu bala dan bukan nikmat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik hati untuk condong kepada cinta Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana pula tips mendidik istri agar kegiatan sehari-harinya selalu berada di dalam cinta Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik ya. Kalau bicara bagaimana mendidik hati kita, menempa hati kita agar senantiasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi Anda sebutkan di awal pertemuan, tak kenal maka tak sayang. Maka bagi yang ingin mencintai Allah, ya harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Al-Quranul Azim ada banyak sekali ayat yang mengenalkan manusia kepada Allah. Siapa Allah itu? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah Azza wa Jalla yang di tangannya segala kepemilikan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mencabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika orang tahu dia ini beribadah dengan siapa? Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah tidak sekutu baginya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu yang nyata dan yang disembunyikan. Huwar Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika seorang kenal sama Allah, dia akan cinta. Dan di dalam Al-Quranul Azim, Allah seringkali menceritakan tentang hakikat kehidupan dunia. Qul mata'ud dunya qalil. Allah sekian kenikmatan dunia itu sedikit. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Allah mengingatkan kita, i'lamu, pengumuman dari Allah. Apa isi pengumumannya? Kehidupan dunia hanya permainan, hanya melalaikan, perhiasan yang bentar lagi akan hilang, tempat orang berbangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kamathali ghaith, seperti hujan yang ketika turun di tanah yang kering mungkin, atau di tempat petani menanam padi, tahu-tahu menjadi hijau. Pertanyaannya, berapa lama dia hijau? Bentar lagi jadi kuning, kemudian dibakar, selesai. Itu dunia. Jadi kalau ingin cinta sama Allah, sering-sering baca Al-Quran, baca sama artinya, tadabburi, kemudian hafalkan Asma'ullah Al-Husna,
supaya kita kenal siapa itu Allah dan apa yang di tangan Allah, sehingga kita akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana cara mendidik istri bagi para suami, jadilah engkau teladan yang baik. Jadi orang itu lebih dididik dengan teladan, dengan contoh daripada dengan teori dan omongan. Maka suami yang ingin istrinya baik, perbanyak sholat sunnah di rumahnya, perbanyak baca Quran di rumahnya, baca buku di rumahnya, sehingga istri itu ngelihat suaminya, ngapain abangku ini baca buku, ngapain abangku di pojok sana pegang HP main game. Ya, istri akan cinta dunia, suaminya main game, suaminya nonton. Maka jadi contoh yang baik. Insya Allah dengan itu paling tidak istri akan melihat antum dan dia tertarik atau termotivasi untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ajarin istrinya sedekah. Nabi SAW memerintahkan secara khusus kepada para wanita, ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Suruh duduk istrinya, duduk nih sini, duduk, yuk istighfar. Emangnya aku habis dosa apa, bang? Istighfar. Nabi SAW sekali duduk 100 kali istighfar. Maka tolong istrinya disuruh banyak istighfar dan diajarin sedekah. Kasih duit nih, istriku nih 2 juta. Berapa? Kebanyakan 2 juta. Oke, nih 1 juta. Aku minta 1 jam habis sedekah. Bingung dia jemaah, ya Allah sayang ya sedekah. Itu bentuk pendidikan kita, bagaimana dia terbiasa mengeluarkan duit. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana seorang bisa memastikan cintanya kepada makhluk tidak melampaui cintanya kepada Allah? Sementara rasa cinta itu sering hadir begitu kuat dalam hati manusia kepada makhluk, seperti kepada ayah, kepada ibu, kepada istri, dan kepada anak-anak. Demikian, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ini mungkin mirip dengan pertanyaan yang awal tadi. Kalau kepingin tahu apakah kecintaan kita ini melebihi kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada keluarga tadi, maka lihat apakah kecintaan kepada mereka membuat kita jadi meninggalkan perintah-perintah Allah atau mengurangi amal soleh kita. Nabi SAW menyebutkan tentang anak-anak ya. Al-waladu, anak itu majhalatun, majbanatun, mabkhalatun, mahzan. Anak itu sumber kebodohan. Jadi orang tuanya bisa bertindak bodoh gara-gara anaknya. Sumber kebakhilan. Berapa banyak orang tua yang sebelum punya anak rajin sedekah, punya anak nggak lagi sedekah. Dia berpikir, oh nabung buat anak-anak kalau kuliah nanti. Oh bagus. Berapa anaknya? Baru 5 hari. Baru 5 hari dia nabung buat kuliah, sudah jamaah. Artinya dia nggak mau sedekah lagi. Semua uang yang ada buat anaknya, buat anaknya, buat anaknya. Bangun rumah buat anaknya, bangun mobil buat apa, beli mobil buat anaknya. Ada seorang ayah jamaah yang dia ingin mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cinta. Ini ayah di Solo ceritanya. Setiap dia beli barang selalu 2. Beli baju 2. 1 dipakai, 1 disedekahkan. Uang belanja dia bulanan di rumahnya sama dia berikan ke
pondok pesantren. Kalau di rumah belanja 5 juta, 5 juta ditaruh di sana. Sampai dia beli mobil 2. Ketika bapaknya beli mobil 2, anaknya protes. Ya mah ayah, kalau ayah mungkin baju, belanja, tapi mobil 2 sayang, kasihkan anak-anak saja gitu. Kata sang bapak, nak, abah ini gak ingin naik mobil di dunia aja. Abah ingin naik mobil di akhirat. Tadi ketika seorang kecintaannya kepada anak-anaknya tidak membuat mereka berubah sikapnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan dan meninggalkan larangan, gak ada masalah. Cuma tadi anak itu sumber kebodohan. Artinya orang tua bertindak bodoh gara-gara anaknya. Sumber kebahilan, sumber penakut, bukan penakut, pengecut. Dulu ada orang-orang yang gak mau berangkat jihad fisabilillah karena demi anak-anaknya. Takut nanti kalau mati anak-anak jadi yatim, istri jadi janda. Ya biar Allah yang akan ngurusin mereka. Kemudian anak-anak itu jadi sumber kegalauan dan kesedihan. Dan biasanya orang kalau sedih jadi tidak produktif. Ada orang tua yang ditinggal mati sama anaknya, akhirnya dia tenggelam dalam kesedihannya, ke masjid enggak. Kalau dia seorang istri, suaminya tidak dilayani karena dia sibuk memikirkan anak yang sudah meninggal dunia. Maka jangan sampai kecintaannya membuat kita lupa dengan aturan-aturan agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika untuk, mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya sampaikan ini pertanyaan yang sifatnya sensitif karena ini adalah pertanyaan yang jalannya menuju pertobatan. Jadi insya Allah tetap akan saya bacakan. Bagaimana jika untuk menghilangkan rasa cinta atau suka yang terlanjur kepada lawan jenis karena masing-masing sudah memiliki keluarga? Coba diulangi, Ustaz. Saya menjadi perjelas bagaimana cara atau tips untuk menghilangkan rasa cinta atau rasa suka yang terlanjur kepada lawan jenis karena masing-masing sudah memiliki keluarga. Oke. Cinta setengah mati saat. Masya Allah, Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Kita tahu bahwa penyebab isyik, penyebab jatuh cinta itu salah satunya adalah pandangan mata. Dari mata turun ke hati. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, an-nadratu sahmun min sihami iblis al-masmum. Pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Tadi ini perempuan punya suami, ini laki-laki punya istri. Dua orang ini menjalin hubungan. Kalau bicara, enggak Ustaz, kami enggak menjalin hubungan apa-apa, hanya cinta aja. Terus dari mana kau cinta? Ya dari pandang memandang tadi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar untuk ngobatin racun yang sudah sampai ke hati. Yang keduanya menghilangkan semua yang menyebabkan dia ingat kepada pasangan itu. Kalau ada nomor handphonenya, buang nomor handphone. Saling memblokir. Kalau biasa ketemu di jalan, jangan jalan di tempat itu. Karena kalau kita umpamanya
seneng sama fulana. Kita tahu rumahnya fulana itu di pojok sana. Antum lewat saja sudah kesengsem. Masya Allah, rumahnya fulana. Padahal nggak ada orangnya. Kayak ada Majnun Laila, Qais ya. Qais ini ketika lewat perkampungannya Laila, Laila sudah pindah. Dia lewat kampungnya, dia ciumi tembok-tembok di kampungnya itu. Dia mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Kata orang-orang Majnun, orang gila ini kata dia. Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok, kata dia, tapi karena aku cinta dengan yang pernah ada di antara tembok-tembok ini. Ya pantes Majnun dia. Tadi cara ngobatinya, jangan ke tempat yang di sana cinta itu bersemi. Hilangkan kenangan-kenangan tadi. Dan berusaha untuk minta sama Allah. Karena isyik itu penyakit. Penyakit. Akhirnya dia sama suaminya tidak melayani. Yang ini melihat istrinya kebayang dengan yang itu. Maka hendak segera bertobat dan tadi memutuskan tidak ada hubungan. Kalau ternyata dia bekerja di tempat kerja yang sama, salah satu riset. Itu kalau ingin menyelamatkan diri ya. Tapi kalau enggak, tiap hari berangkat kerja ketemu, assalamualaikum, ketemu lagi, dipandang lagi, maka racun itu akan merusak hatinya. Dan boleh jadi akhirnya mereka bercerai. Karena punya kesepakatan, udah engkau gugat cerai suamimu, dan aku akan ceraikan istriku, kita nikah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Dan kalau sudah menikah, nanti setan datang lagi, bagaimana mereka bercerai. Jadi kalau antum lihat ya, orang-orang yang sedang pacaran itu kalau naik motor boncengan itu berpelukan jam, rapet kayak lengket kayak perangko. Itu berarti biasanya sedang pacaran. Ya nggak selalu ya. Tapi kalau sudah menikah ada tas di tengahnya. Jadi nggak ada lagi yang perlu, udah selesai sudah. Apa? Setan ingin memisahkan. Kalau dulu bagaimana berusaha dua orang ini berzina, kalau sekarang bagaimana dua orang ini berpisah. Itu yang dilakukan oleh iblis. Maka Allah katakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau ditipu dengan tukang tipu. Tadi para narapidana di penjara paling takut dengan siapa? Dengan penipu. Barakallahu fikum. Masih ada waktu 5 atau 4 menit lagi untuk kita. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Seberapa penting mencintai diri sendiri? Dan jika terlalu mencintai, apakah ini termasuk salah dalam mencintai, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Seberapa penting mencintai diri sendiri? Ya harus cinta sama diri sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu sendiri dulu dari api neraka. Jadi kita harus cinta sama diri kita, jangan sampai kita masuk neraka. Dan baru orang lain, baru keluarga kita. Oleh karena itu kalau ada kondisi emergensi di pesawat, kemudian turun yang namanya masker oksigen itu, siapa yang harus pakai lebih dulu? Kita sendiri. Kita sendiri. Karena kalau kita menyelamatkan diri kita, insya Allah bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau kita menyelamatkan orang lain, belum tentu kita selamat, belum tentu orang lain selamat. Jadi cintailah dirimu, jangan sampai disentuh api neraka. Tapi ada orang yang cinta sama dirinya untuk dipamerkan kepada orang lain. Iya.
Dia sibuk nyisir rambutnya ya. Setengah jam dia sisir. Kemudian setelah itu dia sibuk dengan mobilnya. Dia lap terus ya man. Ada yang seperti itu. Kalau kecintaan dia kepada dirinya untuk dunia, maka akan jadi bencana buat dia. Orang yang bekerja, Nabi SAW menyebutkan ada 4 kondisi orang yang bekerja. Suatu hari Nabi SAW bersama para sahabatnya melewati atau dilewati dengan seorang pemuda yang sedang bekerja dengan semangat. Orangnya gagah, kerjanya bagus. Akhirnya para sahabat mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhum, laita hadha fi sabilillah. Andai kata semangatnya ini untuk berperang di jalan Allah, bukan untuk cari fulus gitu. Maka Nabi SAW meluruskan atau memperbaiki pandangan sahabat yang salah. Beliau mengatakan SAW, in kana kharaja yas'a. Kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah gitu. Yang kedua, kalau dia keluar dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, kalau dia berusaha bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi benalu di masyarakat, mungkin untuk kebutuhan dia menikah, dia tidak ingin menyusahkan orang tuanya, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah gitu. Yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya berupaya untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Maka haibati fillah, cintai diri sendiri, nggak ada masalah, tapi demi menyelamatkan dari api neraka. Para ulama menyebutkan ya bahwasanya tubuh kita ini titipan dari Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan markabun ilallah. Tubuh ini kendaraan untuk menuju kepada Allah. Maka jaga tubuh. Kalau ada orang sakit, apa kata Nabi SAW? Allahumma shfi abdaka fulan. Allahumma shfi abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu yang namanya fulan. Yanka laka aduan wa yamshi ila salat. Supaya dia bisa berjuang mengalahkan musuhmu dan bisa menuju ke masjid untuk sholat. Bayangin. Jadi tubuh ini titipan dari Allah. Cintai tubuh. Maka kenapa kita perlu olahraga, kenapa kita perlu menjaga makan dalam rangka menjaga tubuh ini, karena tubuh ini titipan dari Allah dan kendaraan kita menuju kepada Allah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke Ustaz Firdaus, jazakumullah khair. Majelis bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.